Dalam perjalanan panjang kehidupan, kita sering merasa tenggelam dalam keramaian dunia. Suara mesin, percakapan orang, deru ambisi, berita yang tak pernah berhenti. Semuanya datang silih berganti, tanpa memberi jeda bagi jiwa untuk bernapas. Namun, para arif, para pencari Tuhan, para pejalan sunyi, memiliki cara melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Mereka menemukan sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan manusia, hening yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk. Dan saat ini, kita akan memasuki perjalanan itu perlahan, setahap demi setahap, menuju hening yang tak lagi sekadar diam, melainkan tempat bertemunya hati dengan Sang Pencipta. Hening bukan sekadar hilangnya suara, tapi hening adalah keadaan ketika hati berhenti berlari. Banyak orang pergi ke gunung untuk mencari sunyi, tapi sunyi sejati tak pernah ditemukan di tempat itu, karena ia hanya bisa ditemukan di dalam kesadaran. Seorang sufi pernah berkata, "Engkau bisa duduk di padang pasir yang kosong, tapi batinmu tetap riuh oleh dunia. Dan engkau bisa duduk di pasar yang bising, ternyata hatimu malah seperti malam, diam, yang tidak bergerak." Hening adalah rumah jiwa. Ia tempat kita kembali setelah lelah menanggung beban hidup. Para arif tidak melarikan diri dari dunia. Mereka tetap hadir di antara manusia, tetap bekerja, tetap berbicara, tetap tertawa. Tetapi di kedalaman hatinya, ada ruang suci yang tidak tersentuh oleh keramaian. Hening adalah pintu menuju makrifat, pintu untuk mengenal siapa diri kita, pintu untuk mengenal siapa Tuhan kita. Dan saat itu tercapai, maka kita akan merasa bodoh, senantiasa rendah hati, pandai memposisikan diri sebagai awam yang baik. Dunia sangat pandai menciptakan ribut. Bising bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri, kecemasan, ambisi, keinginan, rasa takut, dan penyesalan. Inilah keramaian yang paling berbahaya, keramaian yang tak terlihat, yang tinggal di dalam kepala. Kadang kita tidak sedang sibuk, namun pikiran tak pernah istirahat. Kadang kita duduk sendiri, namun di batin ada ribuan suara yang berebut untuk didengarkan. Itulah sebabnya banyak orang merasa kosong meski hidup di tengah keramaian. Ada ribut di luar, ada ribut di dalam. Sampai suatu hari seorang pencari menepi dan bertanya, "Adakah tempat di mana semua suara ini tidak lagi berkuasa?" Dan guru sufinya tersenyum, lalu berkata, "Ada. Tempat itu bernama hening, tapi engkau hanya dapat menemukannya saat berhenti melarikan diri." Dalam tradisi tasawuf, hening tidak diciptakan dengan memaksa diri diam. Hening tumbuh dari zikir. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir. Zikir adalah kesadaran yang terus hidup. Ia adalah detik-detik ketika hati mengingat bahwa ia memiliki Tuhan, dan dunia tidak lagi terasa menakutkan. Ketika seseorang berzikir dalam-dalam, ia masuk ke ruang batin yang lembut, yang tak tersentuh oleh keramaian luar. Seakan-akan dunia berhenti bergerak, dan hanya cahaya ilahi yang tersisa. Zikir menjadikan hati seperti mata air yang jernih. Keramaian boleh lewat, namun tidak pernah mengeruhkan kedalaman jiwa. Dikisahkan seorang wali pernah berjalan di pasar yang sangat ramai. Orang-orang teriak menawarkan barang, anak-anak berlari, binatang melenguh, suara gaduh berpadu menjadi musik dunia. Namun wajah sang wali begitu tenang, seakan tidak ada satupun suara yang mengusiknya. Seorang murid bertanya, "Guru, bagaimana engkau bisa tetap hening di tempat sehiruk-pikuk ini?" Sang wali tersenyum lalu berkata, "Karena aku tidak mendengar suara dunia. Aku hanya mendengar suara Tuhanku." Murid itu bingung. "Bagaimana mungkin, Guru? Suara di sini sangat keras." Sang wali menjawab pelan, "Jika engkau mendengar dengan telinga kepala, dunia akan selalu ribut. Tapi jika engkau mendengar dengan telinga hati, engkau hanya mendengar yang engkau izinkan untuk masuk." Begitulah para pecinta Tuhan menjaga batinnya, bukan dengan menghindari dunia, melainkan dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari setiap detak kesadaran. Bagaimana kita yang hidup di dunia modern dapat menemukan hening itu? Sederhana, namun mendalam. 1. Berhenti sejenak dari arus pikiran. Tarik napas perlahan, biarkan dunia berjalan tanpa ikut kita kejar.
2. Dengarkan suara hati, bukan kata-kata, bukan percakapan, tapi rasa yang paling jujur. 3. Ucapkan satu zikir kecil. Allah, Allah, atau Ya Salam, Ya Salam. Biarkan ia mengalir tanpa paksaan. 4. Biarkan dunia tetap bergerak. Ingat, hening bukan hilangnya suara, tetapi kemampuan hati untuk tidak terhanyut. 5. Lihat kehidupan dengan mata yang lebih luas. Setiap manusia sedang berjalan menuju Tuhan dengan caranya masing-masing. Hening tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap menggantikan gelap. Ketika seorang sufi mencapai makrifat, hening bukan lagi kondisi, melainkan cahaya. Cahaya yang membuat segala sesuatu tampak sebagaimana adanya, bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan, bahwa manusia hanyalah tamu, bukan pemilik, bahwa suara-suara dunia hanyalah bayangan yang lewat, dan dalam cahaya itu hati menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Inilah hening sejati, hening yang tidak bergantung pada tempat, tidak bergantung pada situasi, bahkan tidak bergantung pada siapapun. Hening yang menyelimuti hati sebagaimana lautan menyelimuti ikan. Hening yang tak bisa dicuri oleh dunia. Wahai jiwa yang sedang lelah berjalan, ingatlah, di dalam dirimu ada ruang suci yang tak bisa disentuh oleh dunia. Masuklah ke sana, kembalilah kapanpun engkau ingin pulang. Karena hening sejati bukan sunyi dari suara, melainkan sunyi dari gelisah. Semoga perjalanan malam ini membukakan pintu hening dalam batinmu, dan semoga Tuhan membimbing langkahmu dalam riuh dunia yang tak pernah berhenti berputar. Ketika seorang pejalan rohani telah menemukan hening sejati, hening itu tidak berhenti sebagai rasa. Ia berubah menjadi buah, menjadi hasil, menjadi kualitas batin yang memancar dalam hidup sehari-hari. 1. Hening melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Di tengah arus masalah, manusia biasanya panik, tapi jiwa yang telah merasakan hening akan berkata dalam hatinya, semua ini datang dengan izinnya, dan setiap yang datang pasti membawa hikmah. Tidak berarti hidupnya tanpa masalah, namun ketenangannya tidak lagi tergantung keadaan luar. Ia seperti danau yang tenang, yang permukaannya mungkin bergelombang, tetapi dasarnya tetap sunyi. 2. Hening melahirkan kedewasaan menghadapi hidup. Hening membuat seseorang melihat dunia tanpa terburu-buru. Keputusan diambil dengan sadar, bukan karena emosi atau dorongan instan. Ia tidak lagi bereaksi. Ia merespons dengan bijaksana, sebagaimana para sufi berkata, diam 1 detik sebelum bertindak adalah pintu menuju kebijaksanaan. Hening itulah yang memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. 3. Hening menguatkan intuisi ruhani. Ketika suara-suara dunia meredau, suara hati menjadi lebih jelas. Intuisi yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran mulai muncul sebagai penuntun halus dari Allah. Seseorang bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang menipu, meski belum ada bukti apa-apa. Hening membuat mata hati menjadi terang. 4. Hening menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Tanpa hening, hidup terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Namun setelah hati sunyi, hal-hal kecil menjadi luar biasa. Hembusan angin, aroma kopi pagi, tawa anak kecil, bahkan detak jantung sendiri terasa sebagai nikmat. Hening membuat kita melihat dunia sebagai taman karunia, bukan gelanggang persaingan. 5. Hening menghadirkan empati dan kasih. Ketika seseorang mengenal dirinya dalam keheningan, ia juga mengenal luka orang lain. Ia peka pada penderitaan dunia, namun tidak tenggelam di dalamnya. Ia hadir sebagai cahaya. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, membantu tanpa pamer, dan mencintai tanpa syarat. Inilah buah hening yang paling indah, hati yang lembut. 6. Hening menghubungkan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya buah paling tinggi dari hening adalah kedekatan dengan Allah. Dalam hening, kita menemukan bahwa Tuhan tidak jauh. Kitalah yang biasanya terlalu bising untuk mendengarnya. Saat hening tumbuh di hati, zikir terasa hidup, doa terasa dekat, dan hidup terasa penuh makna. Ia berjalan di bumi,
namun batinnya berada di langit. Ia hadir dalam dunia, namun hatinya terhubung pada cahaya yang tak pernah padam. Wahai jiwa yang tengah mencari kedamaian, hening yang engkau cari bukan hanya untuk menenangkan batin, tetapi untuk melahirkan kualitas hidup yang lebih luhur. Dari hening lahir kedewasaan, ketenangan, kebijaksanaan, intuisi, syukur, kasih, dan kedekatan dengan Tuhan. Itulah buah dari perjalanan sunyi. Itulah hadiah yang menanti setiap pejalan yang berani masuk ke ruang terdalam dirinya. Semoga engkau menjadi salah satu yang menemukannya.